Di Indianapolis pada tahun 1977, Tony mengemudi mobil sambil memaki orang-orang yang menghalanginya. Ketika sampai di tujuan, ia menghentikan mobil dan tanpa sengaja mematahkan kunci. Ia mengambil sebuah kotak dan masuk ke gedung Meridian. Lalu berkata ke resepsionis bahwa ia memiliki janji bertemu dengan pemilik perusahaan yang bernama ML Hall. Resepsionis itu memintanya untuk duduk dan menunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, resepsionis menerima telepon dan memberitahu Tony bahwa telah terjadi kesalahan jadwal karena ML sedang berlibur. Sementara, di Florida, ML terlihat bersikap kasar kepada seorang pelayan. Tony mengeluh kepada resepsionis, tetapi ia disapa oleh putra ML, yang bernama Richard, yang mengatakan bahwa Tony bisa melakukan pertemuan dengannya saja. Lalu Richard pun membawa Tony ke ruangan ML. Tony memastikan pintu tertutup sebelum berencana mengeluarkan sesuatu dari kotaknya. Ketika Richard membukanya, ia bingung melihat bekas senjata. Saat itu juga, Tony mengeluarkan revolver dan menjatuhkan perban di lengannya, memperlihatkan bahwa lengannya baik-baik saja. Ia ingin dunia tahu bahwa perusahaan tersebut telah menipunya. Kemudian, ia memasang kawat jebakan di leher Richard. Kawat itu terhubung dengan sebuah senapan yang akan menembaknya jika ia bergerak terlalu banyak atau mencoba melarikan diri. Saat itu, seorang pembersih kaca muncul di luar. Tony pun menjadi tegang, tetapi Richard meyakinkan bahwa orang tersebut tidak melihat mereka karena kaca jendela itu hanya bisa dilihat dari satu arah. Lalu, Tony memaksa Richard menelepon 911. Ia mengambil alih telepon tersebut dan bahkan menyebutkan nama lengkapnya kepada operator, sambil menjelaskan bahwa seluruh keluarga itu telah menghancurkan hidupnya. Percakapan mereka terhenti ketika sekretaris mengetuk pintu, tetapi Richard menyuruhnya pergi. Tony memberitahu alamat perusahaan tersebut kepada operator dan mengatakan bahwa 4 tahun lalu, keluarga Hall telah menipunya sebesar $5 juta. Ia pun menyebut perusahaan itu sebagai iblis terbesar sebelum akhirnya menutup telepon. Tak lama kemudian, polisi mengepung gedung, dan seorang karyawan meminta semua klien untuk pergi. Awalnya Tony berencana untuk pulang ke rumah, tetapi karena kuncinya rusak, ia pun mengumumkan akan menggunakan mobil Richard yang terparkir 2 blok dari sana. Mereka turun melalui tangga dan bertemu seorang penjaga, namun penjaga itu mundur ketika Tony mengancam akan menembak Richard. Di lobi, mereka melihat beberapa polisi, tetapi para polisi itu membiarkan mereka lewat tanpa perlawanan. Di jalan, polisi lainnya mengawasi dari jarak aman sambil mengikuti mereka dengan hati-hati. Seorang pendeta mendekati Tony untuk mencoba menggagalkan niatnya, tetapi Tony justru menghina pendeta tersebut dan terus berjalan. Sementara, detektif Michael datang untuk membantu. Ia terkejut mendengar nama Tony karena mengenalinya sebagai pria canggung yang pernah ia temui di sebuah bar. Michael segera menemukan Tony dan Richard, lalu mendekati mereka dengan sikap ramah, berusaha membujuk Tony untuk menyerah. Di saat yang sama, sebuah mobil berita mencoba mendekati lokasi, tetapi mobil polisi menghalanginya. Seorang petugas pun keluar dengan mengarahkan pistol, Michael pun berteriak agar ia menurunkan senjatanya. Para reporter pun mulai merekam semua kejadian tersebut. Di jalan yang bersalju, Tony terpeleset dan hampir saja membunuh Richard, beruntung dia berhasil mengendalikan situasi. Tiba-tiba, ada sebuah mobil yang menabrak tumpukan salju, Tony pun mulai merasa kehabisan waktu. Ia memaksa seorang petugas untuk memborgol tangan Richard. Setelah itu, ia pun memberitahu polisi kemana ia akan pergi, bahkan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Tony pun pergi menggunakan mobil polisi dengan memaksa Richard yang menyetir mobilnya. Reporter yang bernama Linda menelepon produsernya dan memberitahu bahwa timnya juga akan mengikuti Tony. Beberapa mobil polisi pun terlihat mengejar mereka. Tony harus berhati-hati karena setiap gerakan dan tarikan pada kawat di leher Richard bisa memicu bahaya. Ketika mereka tiba di rumah Tony, ia mencoba menggunakan interkom mobil, tetapi terus menekan tombol yang salah, sehingga Michael harus membimbingnya. Michael mengatakan bahwa anak buahnya berada di dalam rumah. Namun, Tony menyadari kebohongan itu dan mengatakan bahwa ia telah memasang bom di tempat tersebut. Ia menuntut polisi agar ia dan Richard bisa masuk ke apartemennya dan meminta mereka memanggil atasan yang lebih tinggi karena situasinya serius. Para reporter pun tiba dan langsung merekam Tony saat membawa Richard masuk ke dalam gedung. Tony berteriak kepada polisi yang mencoba mengeluarkan senjata. Saat mereka menaiki tangga, reporter terus merekam setiap gerakan mereka melalui luar jendela. Di dalam apartemen, Tony mengunci pintu dan mendudukkan Richard di kursi. Ia mengikatnya dan menghubungkan kawat tersebut ke sebuah alat di atas meja, sambil meletakkan senapan untuk membuat dan mulai mengaktifkan jebakan. Setelah menyalakan radio, Tony memberi Richard minum,
sambil mengatakan bahwa ia adalah orang yang baik. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menguji alat tersebut selama berminggu-minggu, dan alat itu bekerja dengan sempurna. Di luar, para penghuni lain berlarian keluar dari gedung, sementara Linda melaporkan semua kejadian secara langsung di TV. Michael memaksanya untuk mundur ke belakang barikade, menjelaskan bahwa mereka sedang mengevakuasi area tersebut. Saat kepala polisi Gallagher tiba di lokasi, Tony melihat para penembak jitu mulai muncul. Ia berteriak kepada mereka, mengatakan bahwa ia akan mengaktifkan bahan peledaknya jika mereka mencoba menembaknya. Setelah melihat ia ditayangkan di berita, Tony berteriak kepada Richard jika perusahaan tersebut telah menghancurkan rencana pengembangannya. Gallagher pun menelepon. Dan Tony sengaja terus mengangkat telepon itu agar Gallagher dapat mendengar dirinya berteriak kepada Richard. Ia menjelaskan bahwa perusahaan telah menetapkan bunga pinjaman yang sangat tinggi hingga membuatnya terlilit utang. Kemudian, Emil membeli tanah yang sebenarnya ingin ia gunakan untuk membantu orang-orang miskin. Tony mengatakan kepada Gallagher bahwa ia menginginkan perjanjian tertulis yang akan menghapus hutangnya serta memberinya kompensasi secara finansial. Ia juga ingin keluar sebagai orang bebas dan mendapatkan permintaan maaf dari Emil. Lalu, ia menutup telepon sebelum Gallagher sempat menjawab. Ketika Richard mengeluhkan borgol yang terlalu kencang, Tony meminta maaf dan berjanji akan menghubungkannya dengan keluarganya nanti. Di seluruh negeri, orang-orang mulai mengetahui kejadian ini melalui berita. Jika Tony memiliki sebidang tanah yang ingin ia kembangkan menjadi pusat perbelanjaan, tetapi perusahaan itu justru merugikannya. Akhirnya, Richard mendapat kesempatan untuk berbicara dengan istrinya, dan Tony menyampaikan permintaan maaf kepadanya. Begitu sambungan telepon ditutup, Gallagher menelepon dan memberitahu Tony bahwa saudaranya sedang dalam perjalanan. Kemudian, ia menyerahkan telepon kepada jaksa George, yang memberitahu bahwa mereka telah menyiapkan pernyataan resmi yang membebaskan utangnya dan memintanya menyalakan channel 9 di TV. Kepala bagian keuangan perusahaan tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada Tony atas apa yang telah terjadi. Saat Tony lengah, Richard perlahan menggeser kertas di atas meja untuk mendekatkan revolver ke arahnya. Setelah pidato permintaan maaf selesai, Tony berteriak kepada Gallagher karena ia tidak ingin perwakilan perusahaan. Dan ia menginginkan permintaan maaf langsung dari Emil. Tony kemudian menutup telepon dan mengambil revolver dari atas meja. Karena putus asa, ia ingin orang-orang mendengar cerita versinya. Tony pun menelepon ke sebuah stasiun radio. DJ Fred yang terkenal itu sudah selesai siaran dan hendak pergi, buru-buru kembali ke kursinya ketika mendengar suara Tony ada di saluran teleponnya. Fred berbicara dengan Tony, lalu menjelaskan bahwa percakapan mereka sedang direkam karena sebelum disiarkan perlu mendapatkan izin dari pihak berwenang. Tony kemudian meluapkan emosinya, mengatakan bahwa ia selalu hidup dalam kemiskinan, tetapi hal itu tidak pernah menjadi masalah karena ia bekerja keras. Ia mengklaim bahwa seluruh keluarga itu telah menghancurkan hidupnya, dan kehancuran yang mereka sebabkan, cukup untuk membuat seseorang ingin membunuh. Fred kemudian menghentikan rekaman dan berjanji akan menyiarkannya keesokan pagi jika mereka mendapatkan izin. Sebelum menutup telepon, Tony berterima kasih dan meminta maaf karena telah berkata kasar. Beberapa saat kemudian, kepolisian mendengarkan rekaman tersebut. Mereka meminta besok hari, Fred membahas Tony di radio, guna mengulur waktu sampai FBI mengambil alih situasi tersebut. Di dalam apartemen, Richard mengatakan, ia perlu ke kamar mandi, sehingga Tony mengantarnya ke sana. Setelah selesai, Tony memasukkannya ke dalam bak mandi dan mengucapkan selamat malam, lalu pergi dan mengunci pintu. Keesokan paginya, Fred memutar rekaman itu di radio. Para reporter mulai mewawancarai teman-teman Tony, dan hampir semua mengatakan bahwa ia adalah orang yang baik. Di luar gedung, agen federal bergabung dengan polisi. Tony masuk dan menawarkan Richard donat, tetapi Richard tidak lapar. Di berita, sedang ditayangkan kedatangan tim penjinak bom, dan disebutkan bahwa mereka mencoba mencari cara untuk masuk tanpa memicu jebakan. Tony pun marah besar dan segera mendekati jendela, lalu berteriak agar mereka pergi. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ia kemudian menelepon Fred dan menuntut diadakannya konferensi pers secara langsung di TV nasional. Sementara itu, istri Fred diam-diam mengangkat telepon lain untuk menyadap percakapan tersebut. Tony mengatakan kepada Fred bahwa ia menyukainya, lalu ia menutup telepon. Sementara itu, George dan pihak kepolisian berbicara dengan Patrick, yang seorang FBI. Mereka menjelaskan bahwa Tony berasal dari keluarga besar yang keras, dan lingkungan itu membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Ia dikenal sebagai teman yang baik, tetapi juga musuh yang berbahaya, dan tidak memiliki latar belakang kriminal. Mereka menganggap Tony marah dan kehilangan kendali.
Namun, setelah melihat foto-foto yang ada, Patrick menyimpulkan bahwa Tony memiliki perhatian yang tinggi terhadap detail dan ingin tetap memegang kendali. Ia menuliskan di papan semua perasaan yang dialami Tony: marah, dikhianati, tidak dihargai, dan dipermalukan. Semua hal itu bercampur menjadi satu. Karena itu, Patrick berpendapat bahwa pendekatan terbaik adalah memberinya rasa hormat. Di dalam apartemen, Tony kembali mengikat Richard ke kursi sambil meluapkan emosi kepada situasi sekarang. Ketika Richard memberitahu bahwa ia punya banyak kesempatan untuk mengambil revolver, namun tidak melakukannya, Tony langsung menodongkan senjata ke wajahnya dan menantangnya untuk mencoba. Beberapa saat kemudian, Gallagher menelepon Tony dan mengatakan bahwa ML sudah berada di sambungan telepon. Namun sebelum meminta maaf, ML ingin mendengar suara anaknya terlebih dahulu. Tony pun memberikan telepon kepada Richard, dan polisi membiarkan mereka berbicara. ML mengatakan bahwa ia dan istrinya sangat khawatir terhadap Richard, meskipun mereka masih di masa liburan. Richard kemudian bertanya apakah masalah ini akan diselesaikan, tetapi ML menjawab agar semuanya diserahkan kepada pengacara. Namun, ketika Richard menanyakan tentang permintaan maaf, ML menolak memberikannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan meminta maaf atas cara kerja dunia bisnis. Ia juga tidak ingin merusak nama perusahaan atau mengakui kesalahan atas sesuatu yang menurutnya tidak ia lakukan. Richard mulai kehilangan kesabaran, sehingga Tony mengambil alih telepon dan mulai berdebat dengan ML, yang tetap bersikeras tidak mau meminta maaf. Ketika Tony mengancam akan menembak Richard, ML justru mengatakan bahwa ia akan meratapi kematian putranya. Setelah itu, ia langsung menutup telepon. Istri ML mengalami kepanikan karena sikap suaminya, sementara Tony merasa kasihan kepada Richard dan menawarkan sebatang rokok. Beberapa jam pun berlalu tanpa kabar dari polisi maupun FBI. Tony kembali menelepon stasiun radio dan mengatakan bahwa ia khawatir terhadap keluarga Richard karena tidak peduli akan situasi ini. Menjelang malam, telepon kembali berdering dan Tony segera mengangkatnya, namun yang terdengar hanyalah suara asing. Lalu terdengar tawa di latar belakang. Tony menyadari bahwa ia sedang dikerjai oleh sekelompok remaja, sehingga ia langsung menutup telepon. Richard menyarankan agar mereka beristirahat, tetapi Tony menolak melakukannya sebelum semuanya selesai. Di luar, Linda bertemu dengan saudara Tony, Jimmy, yang merasa kesal dengan cara reporter membicarakan Tony. Linda menawarkan Jimmy untuk tampil di televisi agar bisa menyampaikan ceritanya. Di depan kamera, Jimmy mengatakan kepada publik bahwa Tony bukanlah orang nekat seperti yang digambarkan, melainkan hanya menginginkan apa yang memang menjadi haknya. Di dalam apartemen, Richard kembali berada di bak mandi dan berdoa. Sementara, Tony berlatih menggunakan revolver sambil menonton film aksi di TV. Di tengah malam, Richard terbangun ketika mendengar suara tembakan dan teriakan Tony. Ia berusaha keluar, tetapi terjatuh, lalu berteriak meminta tolong. Tony muncul di pintu dengan tubuh berlumuran darah. Namun, itu hanyalah mimpi buruk, dan Richard terbangun dan masih berada di bak mandi. Keesokan harinya, Richard kembali diikat di kursi. Tony menanyakan apakah ia memiliki hewan peliharaan, lalu membahas kehidupan sempurna yang dimiliki Richard berkat kekayaan ayahnya. Richard menjelaskan meskipun ia tumbuh dalam kemewahan, masa kecilnya tidaklah sempurna karena ML bukanlah ayah yang penyayang. Ketika mereka membicarakan tentang ibu, Tony mengatakan bahwa ia merindukan ibunya, lalu segera mengalihkan pembicaraan. Ia kemudian memutar musik dan menari-nari di dalam apartemen. Sementara, di radio, Fred menerima banyak panggilan yang ingin membicarakan Tony. Beberapa wanita bahkan bertanya apakah Tony masih lajang. Dan para tetangga mengatakan bahwa Tony adalah orang yang baik. Banyak para penelpon yang menyebutnya sebagai pahlawan karena berani melawan sistem. Patrick kemudian memberitahu pihak kepolisian bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan stasiun TV untuk menyiarkan konferensi pers, karena ia ingin Tony merasa memiliki perhatian dari audiens. Gallagher menjelaskan bahwa jika terjadi sesuatu, ia akan mengeluarkan sapu tangannya sebagai tanda, dan Michael harus segera mengambil shotgun milik Tony. Setelah itu, Gallagher menembak jatuh Tony. Penjelasan tentang bagaimana peluru akan menembus hingga ke otak pun bisa membuat seorang pengacara ngeri. Setelah mengetahui ia akan mendapatkan konferensi pers, Tony dengan penuh semangat membersihkan diri di kamar mandi. Tak lama kemudian, polisi mulai bersiap, dan para reporter langsung mengerumuni lokasi. George tampil di depan kamera untuk membacakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa jaksa telah memberikan kekebalan hukum penuh kepada Tony. Tony menonton siaran tersebut dengan senyum lebar dan mengatakan pada Richard bahwa seluruh negeri akan tahu betapa buruk keluarganya. Di luar, polisi memasang peralatan.
Jimmy kemudian menelepon Tony untuk memberitahu bahwa semuanya sudah siap. Namun, saat Tony menyalakan TV, ia kesal karena acara spesial yang menampilkan John Wayne sedang tayang, sehingga ia merasa tidak bisa bersaing dalam mendapatkan perhatian. Michael kemudian mengetuk pintu, sementara Richard memohon kepada Tony untuk membebaskannya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah belajar dari kesalahan dan berjanji akan mengubah kebijakan perusahaan. Namun, Tony memasang kembali kabel dan mulai menyeret Richard ke arah pintu. Richard panik dan hanya berhenti ketika Tony mengancam akan menembaknya. Di koridor, Michael yang bertindak sebagai pengawal, dan Tony akan diberikan sebuah dokumen berisi pernyataan dari perusahaan. Tak lama kemudian, mereka berada di depan kamera, dan Tony mengatakan bahwa ia ingin tampil di semua saluran nasional. Ia mengklaim memiliki teman di seluruh negeri dan bahkan menyebut dirinya sebagai pahlawan. Setelah memastikan Fred dan Jimmy juga hadir, Tony menyuruh Richard membacakan dokumen tersebut. Namun karena terlalu takut dan terus terbata-bata, Tony akhirnya mengambil kembali dokumen itu dan membacakannya sendiri. Dokumen tersebut mengakui bahwa perusahaan telah menipu Tony. Ia sempat menghentikan pembacaan untuk merayakan hal itu, sambil meluapkan kemarahannya terhadap sistem yang menurutnya memanfaatkan orang-orang miskin. Ketika Gallagher hampir mengeluarkan sapu tangan, Tony membaca bagian berikutnya yang menyatakan bahwa ML bertanggung jawab atas semuanya. Semua orang terdiam kaget, sementara Tony menangis bahagia dan mengatakan bahwa bagian itu akan ia bingkai. Tony kemudian berterima kasih kepada Fred karena telah memberinya kesempatan untuk menyampaikan versinya kepada publik, dan meminta maaf kepada keluarga Richard atas semua masalah yang terjadi. Di hotel, ML justru mengejek Tony karena menangis dan mengatakan bahwa putranya lebih unggul karena tetap tenang. Ketika Tony berjalan pergi bersama Richard, siaran pun berakhir. Para jaksa memberikan beberapa dokumen kepada Tony untuk ditandatangani sebagai penyelesaian akhir, dan Michael mengambil revolver milik Tony. Akhirnya, polisi diperbolehkan untuk melepas kabel dari tubuh Richard, yang masih terus terbayang oleh mimpi buruknya. Tony menembakkan shotgun ke arah langit-langit untuk membuktikan bahwa senjatanya benar-benar terisi. Polisi pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkannya dan langsung menangkapnya. Hal ini membuat Tony panik, dan ia memaki Jimmy karena merasa telah dikhianati. Di luar, semua orang mendengar suara tembakan, dan sebagian besar mulai berlarian. Namun, para reporter justru mengerumuni George, yang meyakinkan mereka bahwa Richard masih hidup dan Tony hanya menembak untuk membuktikan sesuatu. Sementara para reporter sibuk dengan George, Richard diam-diam dibawa ke tempat yang sepi agar bisa bertemu dengan istrinya. Setelah itu, mereka dibawa pergi menggunakan ambulans. Tony kemudian digiring menuju mobil polisi, sementara semua reporter merekamnya. Patrick mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, tetapi Tony terus menghina semua orang karena merasa telah dibohongi mengenai kekebalan hukum yang dijanjikan. 8 bulan kemudian, persidangan Tony akhirnya selesai dan disiarkan di seluruh saluran nasional. Juri memutuskan bahwa Tony tidak bersalah karena alasan gangguan kejiwaan. Ia tertawa sambil memeluk pengacaranya dan Jimmy. Di belakang, Richard dan Michael terlihat kecewa. Saat Tony keluar dari gedung, Linda merekamnya ketika ia mengatakan bahwa dirinya tidak gila. Kemudian, Linda mewawancarai Richard yang mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang menyedihkan bagi keadilan, dan ia menegaskan bahwa perusahaannya memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Di luar, ratusan orang telah menunggu Tony dan menyebutnya sebagai pahlawan. Bertahun-tahun kemudian, Tony dan Richard berpapasan di sebuah toko roti. Mereka saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebelum Tony akhirnya pergi. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Tony dijatuhi hukuman untuk menjalani perawatan di fasilitas kesehatan jiwa, dan setelah 2 tahun ia sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk dibebaskan. Namun, ia menolak menandatangani dokumen pembebasan karena mengharuskannya menjalani perawatan psikiatri secara sukarela, sementara ia bersikeras bahwa dirinya tidak membutuhkannya. Akibatnya, ia harus menghabiskan 8 tahun tambahan di sana. Setelah kejadian tersebut, Richard menjadi pecandu alkohol dan perusahaannya akhirnya bangkrut. Ketika Richard mendengar berita bahwa Tony meninggal dunia pada tahun 2005, ia mengatakan, akhirnya ia tidak perlu mendengar ocehannya lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, like dan subscribe, untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Iklan dulu ya teman-teman. Kalau kalian suka konten ini dan mau lihat channel ini makin berkembang, kalian bisa support dengan subscribe, komen, like atau donasi lewat QRIS di layar ini. Donasi kalian dari Rp1, Rp100, Rp1.000, Rp10.000,
Rp100.000, sampai Rp100 juta, akan sangat berpengaruh bagi admin. Berhubung channel ini belum ada AdSense, donasi kalian akan admin pakai buat biaya kebutuhan admin seperti biaya sehari-hari, kemajuan channel, bayar internet, upgrade laptop, PC dan lain-lain. Biar upload videonya juga makin semangat dan lancar. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, komen, like atau donasi. Dan admin doain supaya rezeki para donatur makin lancar dan karir kalian makin sukses serta bahagia selalu. Amin.